Fungsi kita di sini adalah untuk beribadah kepadanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa yang kita lakukan memang mengarah ke sana, sehingga ketika memang ada hal atau hasil yang tidak sesuai dengan kita inginkan, ya udah, kita kan hanya bertanggung jawab pada effortnya, pada prosesnya. Sekarang mungkin aku mau disclaimer dulu ya, bahwa ya terkait dengan ini sebatas perenungan dari berbagai macam informasi aku dapatkan juga, dan tentu sangat banyak kemungkinan untuk kurang tepatnya, sehingga kalau misalnya nanti ada yang ingin disampaikan, dikomentari, diperbaiki, sangat-sangat terbuka. Dan mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua gitu ya, terkait dengan bagaimana sih kita sebagai manusia itu membutuhkan Allah. Karena tentunya berbagai macam hal permasalahan yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, itu bukanlah hal yang menyenangkan, dan bergantung kepada Allah itu menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Oke, mungkin kita bahas terlebih dahulu bagaimana emosi ini bisa terbentuk. Jadi menurut Reinhard Perkron et al. Tahun 2006, itu beliau mencoba untuk membahas sebenarnya dalam konteks academic achievement sih. Jadi gitu ya, emosi dalam segi academic achievement, tapi menurut aku bisa di-apply di berbagai macam konteks. Jadi emosi itu terbentuk ketika ada namanya perceived value dan perceived control. Jadi perceived value, seberapa penting, seberapa signifikan kita menilai suatu hal, gitu. Dan perceived control itu kita menilai diri kita, seberapa mampu kita mengendalikannya, seberapa mampu kita mencapainya. Kalau ada perceived value misalnya, kita menilai bahwa mendapatkan nilai bagus saat ujian tuh penting banget, karena itu bisa membuat IPK bagus sehingga bisa diterima kerja, sehingga nanti, dan seterusnya. Jadi pokoknya, atau nggak bisa membuat orang tua bahagia, dan seterusnya. Pokoknya kita memetakan suatu hal itu emang seberapa penting itu buat kita, seberapa signifikan itu buat kita. Nah, lalu perceived control, seberapa mampu kita mencapainya, seberapa mampu kita mengusahakannya, seberapa mampu kita bisa memperoleh hasilnya seperti kita perkirakan tersebut. Kita menganggap ini penting banget nih, dapat nilai bagus. Terusnya, kita menilai, ya, gue bisa belajar, gue bisa memahami untuk, kayaknya mata kuliah ini gue cukup ngerti, dan jadi kayak bisa gue dapat nilai bagus, dan seterusnya. Pas temu hasilnya, kok cuman segini? Kok B? Gitu. Atau, ya, kenapa di bawah dari apa yang kita ekspektasikan? Hal-hal semacam ini tentu sangat-sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa memperkirakan semua faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut terjadi. Ada banyak banget faktor yang di dunia ini tidak bisa kita jelaskan untuk mempengaruhi suatu hal. Oleh karena itu, mengapa dalam penelitian itu, terutama di sosial ya, yang memang tidak mengontrol banget variabel seperti mungkin penelitian di eksak, itu ada ya semacam toleransi bahwa suatu hal itu terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena emang ada faktor utama yang menyebabkannya itu. Karena pasti ada faktor lain yang kita nggak tahu, kita nggak bisa menjelaskannya. Gitu. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini, itu membuat kita itu, ya harus gimana gitu. Karena kalau kita terlalu bergantung dalam diri kita sendiri, ya jadi agak sulit ya, jadi menantang. Karena ya kita nggak bisa mengontrol semua hal. Dan itu membuat indikasi bahwa memang manusia itu membutuhkan suatu hal yang melebihi dia dalam pengaturan semua hal yang terjadi. Dan ini juga dibahas oleh Karen Armstrong ya dalam bukunya History of God, di mana manusia itu sejak dahulu kala itu sudah membentuk keyakinan terkait dengan pentingnya atau adanya sosok yang besar di luar mereka. Dimulai dari animisi dinamisme, lalu juga diikuti dengan politeistik. Makanya kalau teman-teman lihat film-film kan kayak Viking itu pada memiliki banyak dewa gitu ya, ataupun Yunani kuno ya, ada banyak dewa-dewanya. Jadi mereka mencoba untuk memetakan bahwa ada sosok yang besar yang di luar kemampuan mereka yang membuat atau mengatur banyak hal di dunia ini. Lalu dari politeistik tersebut berkembang menjadi monoteistik. Itulah tiga agama ya, Yahudi, Kristiani, dan Islam. Itu yang mencoba untuk menganggap atau mengonsepkan Tuhan sebagai satu. Yang mana dalam konteks ini aku betul membicarakan Islam karena itu yang aku pegang dan aku yakini. Dan itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang dengan adanya keyakinan bahwa ada sosok Allah di luar sana yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Kenapa? Karena ini mungkin relate juga dengan apa yang dikatakan Jean-Paul Sartre. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu mencari kebebasan.
seeking of freedom. Tapi ketika mendapatkan kebebasan itu sendiri, kita akan merasakan cemas. Karena ketika kita mendapat kebebasan, kita yang menentukan apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita mendapatkan konsekuensi yang kita nggak suka, kita nggak punya someone, kasarnya, someone to blame. Atau someone untuk bergantung. Karena kita yang melakukan itu. Gitu. Kita yang memutuskan itu, kita nggak bisa, ya ini kan karena disuruh, nah nggak bisa. Nah, disitulah menurut aku pentingnya posisi Allah, di mana kita menyadari bahwa fungsi kita di sini adalah untuk beribadah kepadanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa yang kita lakukan memang mengarah ke sana, sehingga ketika memang ada hal atau hasil yang tidak sesuai dengan kita inginkan, ya udah, kita kan hanya bertanggung jawab pada effortnya, pada prosesnya. Makanya kenapa ya kita sering banget dengar bahwa ya udah, yang penting sudah berusaha, kalau hasil diserahkan kepadanya. Karena itu yang membuat kita lebih tenang. Bahwa ada nih uncontrollable variable yang mempengaruhi proses pendapatan hasil tersebut, yang mempengaruhi bagaimana kita bisa merasakan kekecewaan, kesedihan, kemarahan, dan seterusnya. Dengan kita memiliki Allah, kita meyakini adanya Allah, itu bisa membuat kita lebih tenang bahwa at least I've tried my best, gitu kan. Dan ya itu udahlah, itu pasti ada hal lain yang rahasia Allah yang kita nggak tahu, yang dapat membuat kita menjadi lebih, ya, mendapatkan kebaikan ke depannya. Itu yang membuat kita akhirnya bisa lebih tenang ketika kita memiliki sosok untuk bergantung tersebut. Yang mana belief dan sistem inilah, sistem belief ini yang membuat manusia itu akhirnya bisa berkembang hingga saat ini. Itu dibahas dalam buku Sapiens dari Yuval Noah Harari yang mungkin kita akan bahas di beberapa video berikutnya gitu ya. Jadi ini juga tentunya lebih mengingatkan kepada diri aku sendiri sih, bahwa ya kita punya Allah gitu, kita punya tempat untuk bergantung ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi berbagai cobaan, permasalahan. As long as kita sudah melakukan sesuai dengan tuntunannya, ya hasilnya bukan ditanggung jawab kita gitu. Misalnya iya dalam relasi intrapersonal, tapi ya kita meyakini bahwa Allah yang akan menjaga kita karena Allah sudah menentukannya. Gitu, mungkin sedikit renungan, hopefully dapat ya sekedar mengingatkan, terutama untuk diri aku sendiri sih gitu. See you, bye.